Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Barat. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu PDRB dan apa itu PDRB ADHK. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB sendiri bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Sedangkan data yang saya gunakan ialah PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB ADHK, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kemudian dalam grafik laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pertanian diketahui bahwa tahun 2019 pada triwulan pertama mengalami penurunan sebesar minus 10,87%. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran masa panen raya ke awal triwulan kedua pada tahun 2019. Selain itu, di beberapa wilayah kapasitas produksi komoditas hortikultura juga mengalami penurunan disebabkan adanya curah hujan di awal tahun yang masih tinggi. Kemudian nilai tersebut merangkak naik hingga pada triwulan keempat tahun 2019 mencapai nilai 6,66%. Kemudian memasuki tahun 2020 pada triwulan pertama nilai mengalami penurunan sebesar minus 1,19. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran masa panen juga seperti yang terjadi di tahun 2019. Kemudian pada triwulan ketiga di tahun 2020 sektor pertanian mengalami kontraksi dibandingkan triwulan kedua tahun 2020. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hasil panen padi yang tidak optimal akibat serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang terjadi pada areal persawahan seluas 4.195 hektar. Kemudian, berdasarkan rasio kontribusi sektor terhadap PDRB, dihitung bahwa sektor industri pengolahan masih mendominasi terhadap pembentukan PDRB di Jawa Barat selama 2 tahun berturut-turut selama 2019 sampai 2020. Berdasarkan kontribusi sektor industri pengolahan masing-masing mencapai nilai 43% dan 42,2%. Jika didasarkan pada kriteria kontribusi, maka kontribusi sektor industri pengolahan tergolong baik. Artinya perekonomian Jawa Barat masih bergantung pada sektor ini. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang notabene merupakan kebutuhan pokok masyarakat hanya memperoleh nilai 7% dan 7,4% selama 2 tahun berturut-turut. Jika didasarkan pada kriteria kontribusi, maka kontribusi sektor pertanian tergolong sangat kurang. Jika melihat kondisi demikian, dapat diduga bahwa Jawa Barat masih mengandalkan impor produk sektor pertanian dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wilayahnya. Kemudian, di sini saya juga menjelaskan tentang perhitungan teori basis menggunakan metode location quotient atau LQ, di mana jika nilai yang didapat lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka sektor tersebut dapat dikatakan sektor basis. Sebaliknya, kalau kurang dari 1, berarti merupakan sektor non-basis. Dari perhitungan teori basis tersebut diperoleh bahwa sektor pertanian merupakan sektor non-basis di Provinsi Jawa Barat selama 2 tahun berturut-turut, yang mana nilai per tahunnya memiliki nilai sebesar 0,567 dan 0,572. Meski demikian, dapat dilihat potensi yang diketahui di Provinsi Jawa Barat, yaitu jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang sebesar 1.148.583 jiwa. Kemudian jumlah luas lahan yang begitu besar di Jawa Barat yaitu sebesar 159.329 hektar, dan jumlah produksi tanaman padi di Jawa Barat sebesar 9.219.886 kg. Berdasarkan analisis yang dilakukan, meskipun sebaran kasus COVID-19 di Jawa Barat tergolong sangat tinggi, hal tersebut tidak mempengaruhi nilai naik turunnya PDRB di sektor pertanian, sehingga adanya faktor lain di luar dampak pandemi yang menyebabkan fluktuasi nilai PDRB di sektor pertanian. Sekian, terima kasih.